Tuan bilang sih nggak pilih-pilih makanan, tapi Koki sebelumnya masak apapun nggak ada yang cocok sama Tuan. Begitu Tuan kambuh suka lempar barang. Sering nggak makan badan makin drop, cuma masakan nyonya yang Tuan suka. Tentu dong, aku kan koki Michelin top. Siapapun datang pasti bilang enak. Masakan Tante Jang juga enak sih. Setelah aku pergi, Tante Jang bakal jagain dia baik-baik. Mas, besok aku akan pindah keluar bagaimana? Tidak usah. Villa Pinus Wijaya untukmu. Mas, bukankah sudah sepakat aku pergi tanpa membawa apa-apa? Menikah 4 tahun, sekarang berpisah tidak saling terkait. Apa kau tidak suka uang? Aku tidak menginginkan uangmu. Kita sudah bercerai. Selama 1 hari belum ambil surat cerai. Kau tetap menjadi istri Hartono Arif. Mas, aku sekarang hanya ingin mandi dan tidur. Boleh. Tidak boleh. Sebentar lagi cerai. Jadi harus lebih menghargai waktu bersama. Hei bos, ada perintah? Laporan penjualan untuk kuartal baru berikan padaku. Aku kembali besok. Aku akan bercerai. Kau menikahlah denganku. Maukah kau menikah denganku? Bolehkah aku menikah denganmu? Kau menikahlah denganku. Pak Hartono ini Kau menikahlah denganku. Siapa yang mau menikah denganku? Aku mau menikah denganmu. Dulu karena kutukan darah kambuh. Demi menyelamatkan nyawa. Terpaksa menikah dengan siapa saja. Sekarang akhirnya mau berakhir. Pagi. Lagi pula kita sudah bercerai. Pertunjukan ini sudah selesai. Jadi kalau kamu tidak mau pergi, tidak usah pergi. Kakek memperlakukan saya dengan baik. Saya ingin pergi. Menemuinya untuk terakhir kalinya. Mengantarnya pergi. Baik. Kalau begitu saya suruh Alam Syah Budi mengantarmu. 4 tahun ini. Selain keluarga Hartono Arif, tidak pernah ada orang luar yang melihat penampilanku. Sekarang akan bercerai tentu lebih tidak perlu dilihat orang. Tapi semasa kakek Hartono masih hidup memperlakukan saya seperti cucu sendiri. Pemakamannya saya harus pergi.
Kakek, Terima kasih atas 4 tahun ini kasih sayangmu padaku. Saya datang mengantarmu untuk terakhir kalinya. Siapa dia? Cantik juga bukankah katanya Tuan Hartono punya? Istri muda yang dinikahi secara diam-diam? Acara seperti hari ini, Tuan Hartono juga tidak mengizinkannya datang. Mungkin dia tidak disayang. Dengar Tuan Hartono sedang mengurus perceraian. Tidak bercerai sudah banyak wanita yang menunggu untuk naik posisi. Kalau dia bercerai para wanita yang mengaguminya Pasti akan berulah. Jangan pergi. Setiawan Lina, mulai sekarang tidak ada lagi kakek yang melindungimu. Saya lihat kamu masih bisa sombong berapa lama. Tuan Hartono Rio sengaja mengejar ke sini hanya untuk menanyakan ini? Saya peringatkan kamu, harta keluarga Hartono kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Ya, saya sarankan sebaiknya kamu segera bercerai dengan kakakku. Jadi, saya sarankan kamu sebaiknya segera bercerai dengan kakakku. Kakakku tampan dan juga hebat. Orang yang ingin menikah dengannya bisa mengelilingi bumi satu putaran. Kamu lebih baik sadar diri. Hartono Maya, bisakah kamu ganti dialog? Sudah 4 tahun, apa hanya itu yang bisa kamu katakan? Atau selama 4 tahun ini masalah yang kamu hadapi belum cukup banyak? Apa maksudnya dia? Apakah selama 4 tahun ini masalah yang terjadi semua dilakukan olehnya? Mas Rio, sebenarnya apa yang disukai Mas Arif dari dia? Di depan lain, di belakang lain. Bilang padanya, dia juga tidak percaya. Padahal begitu berbalik, seperti orang yang berbeda. Tapi Mas Arif tidak bisa melihatnya. Nona Setiawan, ini surat perjanjian perceraian. Kamu tinggal tanda tangan di sini, dan kamu bisa bercerai dengan Pak Hartono. Nona Setiawan, waktu itu Anda dan Pak Hartono saat menikah menandatangani perjanjian pranikah. Apakah Anda masih ingat? Anda tenang saja, harta miliknya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya bercerai dengannya tidak akan mengambil 1 sen pun. Bukan maksud saya begitu, Nona Setiawan. Tidak apa-apa. Antara saya dan dia, hanya akan seperti ini. Bos, Bos. Bos. Ayo. Beres. Bukan udah beres gitu aja? Perusahaan Qingyu, banyak programmer, pusing mikirin, kode yang nggak kelar-kelar, kamu selesaikan dalam sekejap. Pantesan lo bos gue. Gue udah cerai. Cerai? Bukan, bos. Cerai lo tuh, kayak makan minum aja. Kenapa gue nikah? Lo kan udah tahu. Cepat, laporan keuangan periode berikutnya ambilin. Apa? Bos, suami lo kan Hartono Arif, pilot idola, kapten maskapai Nangsing, CEO grup Bo, tampan, sangat pintar. Lo beneran rela lepas? Lo bercanda lagi, gue lempar lo ke laut buat makan hiu. Nanti malam, lo nginep di rumah. Iyalah. Oke.
Penjualan kuartal ini naik 10%. Lebih dari perkiraan gue 5%. Bagus. Udah malam gini kok nelpon gue? Kamu kemana? Udah malam kok nggak pulang? Bukankah kita sudah bercerai? Aku belum menandatangani. Jadi belum berlaku. Mas, tapi aku sudah menandatanganinya. Tapi kan kamu yang pertama kali mengajukan cerai. Sayang, pulang dulu. Baik. Kalau begitu, tunggu aku setengah jam dulu. Dengar dari Alam Syah Budi. Wanita ini sungguh tidak sedikit pun menyesal padaku. Bukankah mau tinggal di rumah? Diam. Ke ruang latihan, tembak sasaran 100 kali. Kalau tidak selesai, jangan tidur. Jangan dong, bos. Bos, pelan-pelan. Terlalu lemah. Pulang dan latihan yang benar. Cuma kecepatan segini. Kalau aku benar-benar memacu tenaga penuh, kamu pasti langsung mati di tempat. Bukan? Bos, Padahal jarak tempuh lebih dari 1 jam. Kamu malah setengah jam aja sudah sampai. Pantas saja menjadi bosku yang hebat. Kemana pergi? Sudah seharian cari rumah. Alam Syah benar. Wanita ini terhadapku. Tidak ada sedikit pun rasa sayang. Kau benar-benar tidak mau pertimbangkan menerima villa ini? Tidak. Bukankah kau sedang cari rumah? Terima saja, jadi tidak perlu cari lagi. Aku terlalu malas. Rumah ini terlalu besar. Aku tidak mampu bayar pembantu untuk bersih-bersih. Kau tidak menginginkan apapun? Apa kau tidak merasa rugi? Selama 4 tahun ini, kau tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Aku makan enak, tinggal enak, pakai enak. Mana mungkin merasa rugi? Kau benar-benar padaku. Tidak ada rasa sayang sedikit pun. Asal kau tetap di sisiku, apapun yang kau mau, bisa dengan mudah kau dapatkan. Aku berbeda dengan wanita-wanita yang mengelilingimu, minta uang dan cinta. Berbeda. Yang aku minta hanya bertahan hidup. Untuk menghindari masalah di masa depan, aku akan temani kau 2 hari lagi. Nona cari siapa? Aku Darmawan Sinta, aku cari Pak Hartono. Nona. Pak Hartono tidak bilang mengizinkan Nona masuk. Darmawan Sinta? Agak familiar namanya. Wah, gimana dia bisa menemukan tempat ini?
Darmawan Sinta, artis yang dikontrak oleh Hartono Entertainment. Baru selesai syuting satu drama, cukup populer, dan baru saja dikabarkan punya hubungan dengan Hartono Arif. Katanya, sumber dayanya semua diberikan oleh Hartono Arif, didorong jadi primadona Hartono Entertainment. Kabar dia mau naik pangkat, menggeser aku sebagai istri resmi, mendesakku turun. Pak Hartono. Pak Hartono. Nona, mohon jangan berisik. Aku Darmawan Sinta. Boleh aku masuk, Nona? Pak Hartono, tolong jangan berisik. Silakan Nona Darmawan masuk dulu. Aku mau istirahat dulu di dalam. Tidak perlu. Dia tidak peduli jika aku berdua-duaan dengan wanita lain, sama sekali tidak peduli. Apa aku sudah tidak menarik lagi baginya? Kau tetap di sini. Masuklah. Jika Pak Hartono bersedia datang ke pesta ulang tahunku, maka gosip ini bisa membuatku terkenal lagi. Siapa wanita ini? Jangan-jangan dia adalah Hartono Arif, istri yang sudah menikah diam-diam selama bertahun-tahun. Pak Hartono, bulan depan adalah pesta ulang tahunku. Ini pertama kalinya aku mengadakan pesta ulang tahun, aku agak gugup. Aku ingin mengundangmu untuk hadir dan memberi dukungan, bolehkah? Ini undangannya. Baik. Aku pasti datang. Terima kasih Pak Hartono. Aku menunggumu. Siapa ini? Dia Aku? Sepupu jauh Pak Hartono. tidak ada urusan, pergilah. Maksudku kamu. Pak Hartono, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Aku pergi dulu. Rumor itu ternyata benar. Tapi apakah wanita ini benar-benar istri Hartono Arif? Tapi kenapa dia bilang dirinya adalah sepupu? Untuk menyembunyikan identitas. Tapi melihat wanita lain datang menemui suaminya, tidak mungkin bisa tenang. Apa kau sangat tidak mau mengakui dirimu adalah istriku? Kamu salah paham, Mas. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah mengungkapkan identitasku. Juga tidak pernah mengajakku ke acara apapun. Bukankah itu hanya untuk agar dunia luar tidak tahu wajahku? Aku tidak ingin saat menjelang perceraian. Ada lagi gosip. Oh ya, Kamu ngapain, Mas? sudah larut. Waktunya tidur. Bukannya mau cerai, apa-apaan ini? Jangan nakal. Manis. Tapi aku capek. Makanya harus banyak olahraga, banyak berlatih. Agar stamina meningkat. Dasar sialan. Mas, kamu lapar nggak? Atau aku buatin makanan? Boleh tambah martabak? Tentu saja. Pasti kamu puas. Keadaan begini, mana seperti mau cerai. Tapi kalau aku pikir, nanti nggak bisa makan lagi. Masakan Nyonya Bo. Aku jadi sedih. Masakan Mbak tidak kalah dengan aku. Aku juga hampir mati kelaparan. Lepasin dong. Nyonya, bahan makanan sehari sudah siap. Baik.
Ada apa Pak Chen? Ada yang perlu? Tuan bilang sih nggak pilih-pilih makanan, tapi koki sebelumnya masak apapun nggak ada yang cocok sama Tuan. Begitu Tuan kambuh suka lempar barang. Sering nggak makan badan makin drop, cuma masakan nyonya yang Tuan suka. Tentu dong, aku kan koki Michelin top. Siapapun datang pasti bilang enak. Masakan Tante Jang juga enak sih. Setelah aku pergi, Tante Jang bakal jagain dia baik-baik. Bukan soal makan. Sejak Anda menikah dengan Tuan, dengan Anda di sisi Tuan penyakit, Tuan nggak pernah kambuh lagi. Saya lihat Tuan dari kecil. Kalian benar-benar cocok. Lihat aku? Banyak bicara, aku kerja dulu. Dikira aku pembantu ya urus makan, urus minum lagi. Gue pergi sekarang nggak mau lagi. Sebentar lagi. Aku mungkin nggak jadi makan. Mau. Di kepala laki ini ada apa sih gak bisa diem sehari? Mie-nya mau lembek, udah. Cepat. Cepat duduk di luar. Nih, Wanginya. Habis makan aku terbang kamu di rumah. Jaga diri. iya hati-hati panas. Terus begini sama dia bukan solusi. Kirain setelah 4 tahun akhirnya bebas. Taunya dipanggil balik. Masa mau ingkar janji, gak bisa harus putusin cepat. Sayang. Besok aku mau ikan cabai hijau. Mas, tadi aku angkat telepon aku dapat tempat tinggal baru. Kamu sekeras itu ingin cerai. Nggak ada rasa sayang. Kamu sudah menyelesaikannya keinginan kakekmu. Dulu bukankah karena alasan ini? Kita baru 4 tahun menjadi suami istri kontrak? Baik. Kalau begitu besok jam 3 sore. Bertemu di kantor catatan sipil. Pagi aja. Kebetulan pagi tidak ada acara. Baik. Kalau begitu pagi. Tapi kan kamu yang mengajukan cerai. Akhirnya bebas. Mau kemana? Aku antar. Tidak usah. Pak Wijaya. Lama tidak bertemu Pak Hartono, terima kasih atas 4 tahun ini merawat Setiawan Lina. Kenapa Setiawan Lina, Direktur Utama Perusahaan Farmasi Baisui, kenal dengan Wijaya Dwi? Pantasan dia begitu tergesa-gesa bercerai. Ternyata sudah punya pengganti. Dia lebih ganteng dari aku, dia lebih kaya dari aku. Tunggu, kenapa aku harus membandingkan diriku dengan Wijaya Dwi? Tidak ada perbandingannya. Pak Hartono selamat tinggal. Tuan muda kita juga pergi yuk. Waktu Darmawan Sinta syuting, Kabelnya putus dan kakinya patah. sekarang sudah dibawa ke rumah sakit kota. Baik, siap. Tuan muda Darmawan Sinta kakinya patah sekarang di rumah sakit. Ayo lihat. Darmawan Sinta sudah dipindahkan ke ruang operasi di lantai 5. Naik dulu lihat. Tuan muda sekarang di rumah sakit banyak media.
Sebaiknya kita lewat tangga darurat. Tuan muda, ruang operasi di sana. Setiawan Lina, Kenapa dia di sini? Pak Hartono, kenapa kau di sini? Dokter Setiawan sudah siap semua, bisa mulai operasi. Pak Hartono, aku sibuk. Semuanya fokus semua, jangan lengah. Siap, siap, siap. Tuan muda, apa aku tidak salah lihat? Orang itu ternyata Nona Setiawan. Dia. 4 tahun selama ini aku kira kau hanya mahasiswa dropout Dokter Setiawan. Ada berapa hal lagi yang kau sembunyikan dariku? Kalau Darmawan Sinta, Kau yang urus redam pemberitaannya. Asal jangan libatkan aku, cukup publikasi biasa. Klarifikasi sejujurnya. Halo. Dokter yang baru masuk tadi, apa dia bernama Setiawan? Maksudmu Dokter Setiawan? Dia hebat sekali, idolaku. Idola? Dokter Setiawan, dia adalah ahli bedah terbaik di rumah sakit utama kota. Kau benar-benar tidak tahu dia? Banyak orang kaya datang padanya, tapi dia sebulan hanya sekali operasi. Sekaya apapun harus antre. Aku kasih tahu rahasia Dokter Setiawan, umur 15, dia juara ujian nasional, dia ambil 2 gelar di kampus kami, dia terkenal jenius. Karena dia aku bertekad. Harus belajar kedokteran sungguh-sungguh. Tuan, ternyata rumah sakit utama kota selalu memiliki seorang dokter wanita muda, di tangannya tidak ada pasien yang tidak bisa disembuhkan. Tidak kira ternyata Nona Setiawan. Lihat apa, sayang? Bosan aja iseng beli 2 buku biar nggak bosan waktu kamu nggak di rumah. Bangga Tei, Tiongkok modern. Dasar bodoh bisa baca. Kamu yang bodoh. Setiawan Lina, kamu yang tadi. Sama kamu di rumah yang lembut bener-bener beda banget. Setiawan Lina, sebenarnya yang mana yang bener kamu? Semua yang dulu, apa cuma pura-pura? Pinset. Klem. Tekanan darah pasien. Hilang. Bagaimana keadaan ayahku? Para keluarga pasien. Operasi. Sangat sukses. Ini semua adalah tugas kami sebagai dokter. Tapi usia pasien 95 tahun. Setelah operasi masih perlu istirahat yang cukup. Jangan biarkan pasien memanjat lagi. Bisa melukai tulang belakang. Itu sangat berbahaya. Untung kali ini dibawa tepat waktu. Kalau tidak, bisa mengancam jiwa. Anak muda harus lebih sering menemani, jangan sampai menyesal. Terima kasih, Ma Dokter Lina. Terima kasih, Ta Dokter Lina. Terima kasih, Ta Dokter Lina. Terima kasih, Ta Dokter Lina. Kamu seorang dokter? Kenapa aku tidak pernah tahu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Pak Hartono, aku sibuk. Permisi. Dokter Lina, saat operasi tadi ada bagian yang kurang paham. Bisakah Anda menjelaskannya? Dokter Lina, tadi saat Anda memotong, di samping pembuluh darah, bagaimana Anda memotongnya? Cepat, tepat, dan akurat. Aku sampai khawatir untukmu. Dokter Lina, apakah benar ada lesi di sana? Aku tidak melihatnya. Ada. Nanti akan saya jelaskan. Setiawan Lina, kamu sebenarnya orang seperti apa?
Rina? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah sakit parah begini. Kenapa Pak Hartono belum menjengukku? Kamu sebenarnya? Jangan khawatir dulu. Mungkin dia akan datang nanti. Ini semua gara-gara ide burukmu. Padahal sudah janji aku tidak akan terluka. Sekarang malah benar-benar terluka. Ya ampun, tidak dioperasi sudah bagus. Kita menipu Hartono Arif, bilang kamu dioperasi dan mengundang banyak media. Tinggal menunggunya datang, langsung bisa jadi berita utama. Tapi, apa dia benar-benar akan datang? Aku sudah menunggu dari siang sampai malam. Kenapa kamu di mana, Bos Hartono? Tuan ada urusan menyuruhku menjengukmu. Kamu tidak apa-apa? Jika ada yang kamu butuhkan, boleh bilang padaku. Hartono Arif sendiri tidak datang, hanya mengirim asisten. Keselamatanku apakah sereceh itu? Kakiku harus beberapa hari tidak bisa turun ke tanah. Sakit sekali. Kamu istirahat yang baik. Di pihak kru film, perusahaan akan berkomunikasi. Menyebalkan. Aku melakukan sandiwara ini untuk apa? Tentu saja demi Bos Hartono. Sekarang malah aku benar-benar terluka. Bahkan tidak bertemu dengannya. Kudengar mereka berdua suami istri segera akan bercerai. Kamu pasti bisa menjadi yang utama. Semua karena pesona Tuan yang terlalu besar. Ini tidak terlihat apa-apa. Kalian bilang angin apa yang membawa bos besar grup ini ke sini? Meskipun perusahaan hiburan juga milik keluarga Hartono, tapi dia biasanya hampir tidak pernah datang. Siapa tahu kenapa hari ini tiba-tiba datang dan bikin keributan besar. Kabarnya dia dan Darmawan Sinta punya hubungan khusus. Apa jangan-jangan soal Darmawan Sinta masuk rumah sakit? Mungkin saja. Apa itu ahli bedah nomor 1? Lalu apa lagi? Nilainya sempurna di ujian masuk perguruan tinggi di usia 15. Bercanda. Masa aku tidak tahu, beberapa tahun lalu, ada seorang jenius yang dapat nilai sempurna, ada masalah dengan laporan ini? Kenapa Pak Hartono selalu berhenti di halaman itu? Dan tidak lanjut? Kalian pernah dengar? Beberapa tahun lalu, ada seorang yang berusia 15, seorang jenius dengan nilai sempurna? Apa? Bos besar, kenapa tanya hal seperti itu? Apa-apaan? Kita di dunia hiburan, bukan di lingkaran kutu buku. Cari sekarang juga, nilai sempurna dari tahun ke tahun. Baik, Pak Hartono. Ngomong-ngomong, pada bengong aja. Cari buat saya. Dasar pembohong. Aku pasti akan menguak semua rahasiamu. Sampai ke akarnya. Pak Hartono, ini yang Anda minta data juara ujian nasional. 10 halaman ini adalah dari 10 tahun terakhir semua data juara ujian nasional. 2018 kenapa hanya juara IPS? Juara IPA-nya mana? Entah di seluruh internet tidak ada data juara IPA ini sedikit pun data. Sepertinya sengaja dihapus oleh seseorang. Kami juga tidak berhasil menemukannya. Tahun 2018. Setiawan Lina tepat berusia 15 tahun. Sekarang tahun twin. Setiawan Lina baru berusia 22 tahun. Mungkinkah? Data yang hilang adalah milik Setiawan Lina. Cara apa yang dia gunakan untuk menghapus data? Kenapa perawat itu bisa tahu? Siapa namanya? Idolaku akhir-akhir ini tidak mau menulis lagu untukku. Pak Liu, kamu ngapain? Hukuman berdiri, ya? Kukatakan, Pak Liu, kamu tidak hanya dihukum berdiri, tapi wajahmu juga terlihat aneh. Halo Pak Hartono. Kamu mencari direktur eksekutif, ada keperluan? Idolaku, Setiawan Lina, dia sedang sibuk dengan urusan perceraiannya.
Untuk sementara tidak akan menulis lagu dan lirik untukku, tapi dia memberiku sebuah naskah drama. Keren banget. Ku yakin beralih jadi aktor. Ku ingin memerankan pemeran utama pria itu. Kenapa lagi-lagi idola? Meski hebat, apa gunanya? Bukankah dia juga akan bercerai seperti aku? Wijaya, hal kecil seperti ini, kamu bilang saja sama saya. Pak Hartono tidak punya waktu untuk urus kamu. Mau akting atau tidak, cepat keluar, tidak lihat situasi ini, Pak Liu. Kalau Kak Setiawan tidak mau menulis lagu untuk saya, kalau dia pensiun nanti dan tidak menulis lagi, saya tidak bisa selamanya bergantung pada Kak Setiawan terus, kan? Setiawan Lina. Memang namanya terkenal di seluruh industri musik, tapi orang ini misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya. Dari maksudnya tadi Setiawan Lina juga jago menulis naskah. Dia adalah bakat yang langka. Pak Hartono, Wijaya masih muda dan naif. Tidak tahu kekejaman di industri ini, kalau dia beralih ke akting tidak meledak seperti yang diharapkan. Tidak hanya akan memengaruhi keuntungan perusahaan, juga akan memengaruhi reputasi pribadinya dan masa depannya. Anak muda punya pemikiran sendiri, itu hal baik. Album baru akan dikerjakan bersama Setiawan Lina dan dia. Oh iya. Naskah yang kamu bicarakan kirimkan ke saya untuk lihat. Kalau cocok bisa kamu coba. Benarkah? Tapi Kak Setiawan, dia tidak punya waktu untuk saya. Kalau tidak punya waktu, kamu tidak bisa cari cara supaya dia punya waktu? Masalah ini sudah diputuskan, kirim naskahnya dulu ke saya. Baik. Pak Hartono, ini sudah mau siang, saya sudah pesan tempat di Grand Wijaya, tidak usah. Tuan muda. Tuan lihat, tempat di Grand Wijaya ini susah dipesan, pasti Pak Liu sudah bersusah payah. Dulu waktu Setiawan Lina masih ada, di kulkas rumah selalu ada koki dari Grand Wijaya. Minuman dingin dan es krim. Dia selalu suka makan hal-hal seperti itu. Dia juga mengajak kita makan bersama, aku benar-benar tidak tahu enaknya di mana. Ke Grand Wijaya. Baik. Hari ini panas sekali ya. Siapa suruh kamu pakai baju sebanyak itu? Aku ini CEO loh. Jadi kuda dan sapi untukmu CEO yang mati-matian. Lagi pula coba lihat CEO mana yang pakai baju santai ke kantor. Bos memang pakai apapun tetap kelihatan bagus. Yang dipesan hari ini semua masakan favoritmu. Terima kasih bos. Nona Setiawan, ada yang bisa dibantu? Sajikan makanannya. Baik, segera kami sajikan. Bos aku mau ke toilet sebentar. Tunjukkan proposalnya padaku. Halo Setiawan Lina, aku mohon, aku tahu kamu sibuk, tapi demi kakakku, tolong aku sekali. Ya. Aku benar-benar ingin ganti haluan. Setiawan Lina. Oh ya. Masa sih sampai ketemu di sini? Pak Hartono lama tidak bertemu, kok makan di sini? Orang ini setiap hari mukanya tegang, nggak capek. Gimana sih bos bisa tahan dia selama 4 tahun? Adikku yang nakal itu suruh kamu bikin lagu lagi? Adikmu? Iya, adikku kerja di hiburan Hartono, tapi Pak Hartono sibuk nggak peduli sama artis perusahaannya sendiri, itu wajar. Hei, ada yang dengerin aku? Pak Wijaya, makan sama pacar? Bagaimana kalau bareng? Karena Pak Hartono traktir. Tentu saja mau makan. Terima kasih atas undangan Pak Hartono. Tentu kami tidak enak menolak tawaran Pak Hartono. AC di sana terlalu dingin. Duduk di sampingku. Bos besar ternyata mengundang teman wanita Pak Wijaya dari Baiswi Medica. Terima kasih atas tawaran Pak Hartono. Setelah cerai duduk sejauh ini, apa mereka benar-benar sudah bersama? Menyebalkan sekali. Cepat ke sini.
Posisi ini sudah bagus. Ayam karamel kecap. Di sini. Bos besar ternyata pacar Pak Wijaya aja suka makan apa tahu? Dramatis banget. Pak Dwi, apa kamu tidak cemburu? Pacarmu sendiri malah duduk di samping bos besar loh. Pria kekanak-kanakan. Cantik sekali. Sangat berkelas. Iya, dibanding bintang film lebih cantik. Satu banana split. Dan Helena Senja. Baik. Kamu sedang menstruasi. Tidak boleh makan. Ternyata Pak Hartono juga suka mengingat siklus menstruasi orang lain. Bawa pergi. Maaf, Pak Hartono, saya tidak bisa membawanya pergi. Ini pesanan Nona Setiawan. Kamu nggak salah. Ini kami yang bayar. Pak, meskipun kalian bayar, tetap tidak boleh. Saya hanya ikuti perintah Nona Setiawan. Sudahlah, aku nggak jadi makan. Ayo kita pergi. Dwi, Oh, Hati-hati Nona Setiawan. mau kemana? antar aku pulang. Bukankah kamu dapat kerja baru? Nggak usah kerja. Kerja di rumah. Halo, Nol, ada pesanan yang sulit. kasus apa? Mereka menawar 500.000, kau ambil? Ambil. Kenapa tidak? Siapa yang minta bantuan? Kirimkan datanya padaku, ada permintaan lagi? Baik, tapi mereka menyembunyikan informasi mereka sendiri. Menyembunyikan informasi. Sepertinya tidak ingin aku menemukannya. Kirimkan kasusnya padaku. Nol ini adalah kasus yang sangat sulit, sangat membutuhkan kemampuan pelacakan jaringanmu. Jika kau benar-benar bisa membantu itu, berarti membantu ribuan orang. Aku tidak sehebat itu. Beritahu mereka pengiriman 3 hari lagi. Baik. Seorang pria yang kabur setelah kecelakaan. Dia juga pengembang properti. Saat melarikan diri, dia kabur membawa uang proyek perumahan terbengkalai. Bajingan. Anlin benar. Memang bisa membantu puluhan juta orang. Itu benar. Sial, sudah lebih dari 10 hari di Eropa Timur calo di sini, bahkan kamar belum diatur dengan baik. Berlari selama berhari-hari badan jadi bau. Sudahlah cari kamar untuk mandi. Lagi pula berlari begitu lama pasti tidak ada yang bisa menemukanku. Bagaimana dengan rumahnya? Aku bilang padamu pasti harus villa. Garasi kolam renang wanita cantik tidak boleh kurang satu pun. Tenang saja, uang bukan masalah. Baik, aku tunggu kabarmu. Sudah lari begitu lama, sudah lama tidak tidur di ranjang senyaman ini.
Halo kamu? Kakak ipar Hartono Rio. Ada apa? Ada apa? Hartono Rio memukul adikku. Katakanlah. Bagaimana ini? Lalu kenapa? Tahukah kamu siapa aku? Keluarga Jiang bukan sembarang orang yang bisa diintimidasi. Kamu menelepon wanita itu untuk apa? Dia sama sekali bukan kakak iparku. Di buku telepon tertulis dengan jelas. Kakak ipar, masa kamu punya kakak ipar lain? Halo. Nol, terima kasih atas bantuanmu. Orangnya sudah ditangkap, berharap bisa bekerja sama lagi denganmu. Tidak bisa tidur lagi. Aku bilang, meskipun aku mati, aku tidak akan mengeluh di depan keluarga Jiang. Jangan kira aku tidak tahu keluargamu. Jiang mulai dari apa? Keluarga Jiang kami dulu, cara kami memang kotor, tapi apa? Memangnya kenapa? Setelah bersih, bukankah tetap jadi perusahaan besar? Bertahun-tahun ini keluarga kalian, Hartono, selalu melawan kami. Tidak juga mendapat keuntungan apa? Bos kamu bawa mobil terlalu cepat. Padahal aku yang lebih dekat. Kamu adalah istri kakak Hartono Rio. Ini istri kecil Hartono Arif, nyonya keluarga kaya pakai beginian? Pak Joko, saya tidak bisa menghentikan nona ini. Bodoh. Bahkan cewek pun tidak bisa hentikan. Kamu datang buat apa? Untuk menertawakan aku? Aku datang. Tentu bukan untuk menyelamatkanmu. Lalu kamu datang buat apa? Baju ini dipasangkan dengan ekspresi ini. Kenapa ada kecocokan aneh? Aku bilang, jangan kira karena menikah dengan kakakku, kamu benar-benar merasa hebat. Hei, Nyonya Hartono. Oh ya? Siapa bilang aku Nyonya Hartono? Siapa yang bilang aku istri Hartono Arif? Kamu bukan. Tuh kan, keluarga Hartono sangat kaya. Istri Hartono Arif, masa penampilannya seperti itu? Orang yang meneleponku. Kamu kan? Yang kutelepon adalah kakak ipar Hartono Rio. Apa itu kamu? Akui saja. Lincahnya wanita ini. Berani ganggu tidurku harus tanggung akibatnya. Dan kamu biang keroknya. Aku bilang padamu, aku pasti bilang ke kakakku, suruh dia cerai denganmu. Hei! Dan suamimu yang tidak ada sampaikan pesanku padanya. Lakukan apa saja, jangan ganggu tidurku. Aku seorang pewaris keluarga mafia malah dikalahkan oleh seorang wanita sampai begini. Kamu ini siapa sebenarnya? Kalah sama aku. Tidak memalukan. Mau pergi tidak? Cepat pergi sebelum Wijaya Joko sadar sudah terlambat. Tolong lepaskan aku. Hartono Rio yang hebat berkelahi tali kecil saja tidak bisa lepaskan? Kak? Kok ketemu dia lagi? Mas. Hei Pak Hartono, lama nggak ketemu. Lagi ini si lengket. Kalau berani berantem jangan teriak. Kok kamu datang? Jangan-jangan kamu yang bawa Rio keluar? Kenapa nggak bisa aku? Mana mungkin? Itu Wijaya Joko. Mas, kamu nggak tahu betapa menakutkannya dia tadi. Dia tendang pintu sampai jebol, bawa cambuk, lalu ST Joko langsung jatuh. Apa kamu dipukul sampai bodoh? Memang nggak terlalu pintar. Mas, dia tadi mau pukul aku. Kamu cepat dengan wanita ini cerai saja. Apa sih bagusnya dia?
Hartono, kita sudah cerai. Tolong adikmu. Hapus aku dari kontak hapus ya. Apa kamu sudah cerai, Mas? Apalagi yang kamu rahasia? Dwi, ayo. Siap. Buru-buru banget mau cerai sama aku? Karena sudah dekat dengan dia? Apa urusanku dengan ini? Aku kenal dia lebih dulu dari kamu. Pak Hartono, aku masih ada urusan. Kak, cepat lepaskan aku. Nanti di rumah baru aku beresin kamu. Bukan begitu, jangan tinggalkan aku, Kak. Hei, Lina, nenekmu akhir-akhir ini sangat merindukanmu. Pulanglah dan lihat dia. nanti saja. Nenekmu sejak kecil paling sayang padamu. Kamu tega tidak pulang? Nenekku sayang padaku, bukan kamu yang sayang padaku. Jangan pakai alasan nenek sakit untuk mengancamku. Lina, aku tahu kamu selalu membenciku. Tapi kali ini nenekmu benar-benar sakit. Apakah dia sakit? Kamu juga tidak pulang menjenguk? Putri Dewi lagi apa sih yang dia lakukan? Memanfaatkan nenekku untuk mengancamku. Benar-benar selalu berhasil. Di dunia ini, yang selalu berbohong, mengatakan ibunya sakit, anaknya mungkin hanya kamu seorang. Putri Dewi adalah ibumu. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Apakah ibu tiri yang kejam tetap dianggap ibu? Agus, jangan lupa, ibuku sejak aku berusia 8 tahun sudah meninggal. Kamu yang menyebabkan kematiannya. Lina, kali ini aku benar-benar tidak berbohong. Nenekmu benar-benar sakit. Sudah tua, kesehatannya buruk. Bos, benar-benar akan pulang? Ayo pulang. Ayo. Tunggu, Lina sudah pulang. Gimana harus ngomong? Kamu tahu kan? Aku sedang bertanya padamu. Dengar tidak? Aku dengar. Ibu, kita semua satu keluarga. Agus kali ini benar-benar ada masalah. Hanya kamu yang bisa membantunya. Apa yang kamu katakan aku tahu. Nyonya, Nona kedua sudah pulang. Lina sudah pulang. Nenek, ini aku di perjalanan tadi beli untuk nenek. Lina, kamu pergi berpakaian seperti ini, setidaknya harus merapikan diri sedikit. Jika teman bisnis ayahmu para bos melihat, pasti mengira Nona Setiawan betapa berantakannya. Tante juga demi kebaikanmu. Baik, aku yang terlalu banyak bicara. Tahu kamu banyak bicara, kenapa tidak tutup mulut saja? Nenek, apa kabar akhir-akhir ini? Aku dengar dari ayah kamu sakit. Beberapa hari lalu sedikit flu. Tidak apa-apa. Nenek. Untung saja, hanya fungsi paru-paru sedikit bermasalah. Ayahmu mengantarku ke dokter. Sudah diinfus. Nenek, jika ada keperluan bilang padaku. Jangan lupa, cucumu ini siapa? Keahlianku jauh lebih baik dari dokter luar itu. Kamu tahu? Orang tua sialan ini. Jelas-jelas janji sama aku akan bilang ke Setiawan Lina. Sekarang malah diam 1000 bahasa. Wah, Setiawan Lina pulang. Waktuku terbatas. Kamu sebaiknya langsung bilang, buat apa suruh aku pulang? Setiawan Lina, masa iya cuma nenekmu kangen kamu, ayah kangen kamu, harus hubungan ayah dan anak kita dibuat kaku begini? Saat ibuku baru meninggal. Kamu langsung bawa Putri Dewi ke rumah, biarkan anaknya mengganggu aku. Kok kamu nggak bicara soal hubungan keluarga? Jangan gitu dong, Ting Ting kan masih kecil. Kamu mengalahlah sedikit, apa sih? Jangan banyak omong. Ada apa bilang langsung? Nggak mau bilang ya, aku pergi. Hei, jangan pergi dong. Setiawan Lina, kamu juga tahu, kita di bisnis renovasi. Bicaranya yang inti. Beberapa hari lalu ada masalah di proyek.
Ada pekerja terluka, pihak lawan tahu mau hentikan kontrak. Dengar kakek Wo sakit parah, aduh nggak ada yang mau operasi dia. Kalau kamu bisa. Pekerja itu kondisinya sekarang bagaimana? Luka ringan atau luka berat? Jangan tanya. Masih di ICU. Setiap hari habis banyak uang, aku sudah memberikan 100.000. Karyawan sendiri kamu nggak urus. Cuma peduli bisnis kamu sendiri. Kamu benar-benar nggak berubah sama sekali. Tolong jaga nenekku. Aku bantu kamu. Ya tenang aja, ini ibuku, aku nggak akan menelantarkan dia. Tenang aja Setiawan Lina. Jaga dirimu di luar. Ya. Aturkan pertemuan dengan keluarga Huo. Bilang operasi malam ini. Selain itu, penerbangan ke Italia tunda ke besok, baik. Kapten Hartono, ini daftar penumpang. Ada masalah, Kapten Hartono. Perhatikan penumpang di sekitar Setiawan Lina dan gerak-geriknya. Setiawan Lina, apa yang istimewa darinya? Kapten Hartono begitu peduli padanya. Itu dia. Cantik sih. Tapi dibandingkan denganku, masih jauh. Kamu lumayan juga, hanya matamu yang bermasalah. Sedikit kesadaran diri saja tidak punya. Kamu gila ya? Kapten Hartono, Anda menyuruh saya yang baru saja saya perhatikan Nona Setiawan Lina itu. Dia sedang dengan seorang pria di sebelahnya berbincang akrab, kelihatannya sangat mesra. Setiawan Lina, kamu benar-benar dimanapun ada cowok yang ngejar kamu ya? Pria itu juga sangat tampan. Mereka berdua bersama ya benar-benar pasangan yang cocok. Begitu? Mereka juga ngapain lagi? Headphone pria itu tidak sengaja jatuh ke bawah kursi Nona Setiawan. Dia baru saja mau membantu mengambilnya, pria itu langsung berjalan ke dekat kaki Nona Setiawan. Mereka berdua, pandangan mereka langsung intens. Orang ini cukup seperti waktu aku sekolah dulu, gaya mengejar cewek. Aku keluar sebentar. Para penumpang terpengaruh turbulensi pesawat sedang berguncang. Jangan panik, kencangkan sabuk pengaman. Terima kasih. Headphone jatuh kan? Lain kali siapkan jatuh apalagi. Apa maksudmu? Artinya secara harfiah. Tuan ini. Maaf, Anda siapa? Kapten penerbangan ini. Maksudku dengan identitas, apa kamu menghalangi aku untuk mendekati? Jadi kamu mengakui dirimu mendekati? Apa yang perlu disembunyikan? Suka ya dikejar, tidak suka ya menjauh. Kenapa harus berbelit-belit? Kamu tidak mengerti hal ini? Tanyakan padanya, apakah dia mau jus stroberi? Baik, Kapten. Setelah saya bilang begitu, kenapa Kapten Hartono masih mengejar wanita itu? Kapten, saya juga mau minum. Keluar lurus saja, toilet di sebelah kiri. Mau minum sebanyak apa, ambil sendiri. Ada apa? Tidak apa-apa. Saya akan pergi sekarang.
Wanita ini tidak tahu menggunakan siasat licik apa. Sampai kapten begitu memikirkannya. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk menghadapinya. Nona, apakah Anda ingin segelas jus stroberi segar? Sepertinya Kapten Hartono. Lagi bosan. Tidak perlu. Hanya tidak suka minum jus stroberi, ternyata tidak mau. Itu pas, jadi saya tidak perlu repot-repot lagi. Kapten Hartono. Nona Setiawan berkata dia tidak suka minum jus stroberi. Ternyata Kapten Hartono juga bisa kalah. Tidak suka minum. Lalu kenapa dia dulu selalu membuat jus di rumah? Apakah di depanku bahkan kesukaannya juga palsu? Para wanita, para pria harap perhatikan. Pesawat kami sedang melewati zona turbulensi akan mengalami guncangan terus-menerus. Silakan duduk dengan baik, kencangkan sabuk pengaman. Ada apa sebenarnya? Ini bukan guncangan pertama, kami berhak tahu. Bukankah tadi dikatakan akan segera berlalu? Kenapa malah semakin parah? Jangan-jangan ada masalah. Tidak akan ada masalah. Bagaimana mungkin tidak? Ini di langit. Aduh, Siapa kaptennya? Wajahnya lumayan tampan. entahlah bagaimana kemampuannya. Dia dari Nangsing Airlines CEO saat ini. Adalah kapten terbaik di Nangsing. Dia pasti tidak akan mengalami masalah CEO dari maskapai penerbangan. Menerbangkan pesawat sendiri mustahil. Jangan ribut, semuanya tenang. Kalau ada yang lebih tua yang berpengalaman untuk menerbangkan, pasti tidak akan seperti ini, Hartono Arif. Kalau tidak mampu, kalian mampu ya, silakan kalian yang terbang. Kapten Hartono. Emosi para penumpang sangat negatif. Situasinya agak berbahaya. Ini mungkin bukan turbulensi biasa. Ah, hebat sekali. Ada yang jatuh. Mau kemana? Itu berbahaya. Bagaimana dia di bawah guncangan yang hebat ini? Bisa berdiri dengan stabil. Aku dari Jiangcheng. Dokter di rumah sakit pertama Jiangcheng, Setiawan Lina. Kamu sekarang sangat lemah. Harus memperlambat napas. Aku belum mau mati, Apakah kita benar-benar akan celaka? Silakan semuanya kencangkan sabuk pengaman, pasang masker oksigen. Harap tetap tenang. Lepaskan. Tidak peduli apa pendapatmu tentangku, tolong kerjasama. Bagaimana kondisinya? Dia hanya pingsan sebentar, bukan syok. Ditambah lagi tekanan mental yang berlebihan. Tiba-tiba lemas. Jika tidak ada masalah besar, istirahat sebentar akan sadar. Awasi dia. Ayo, angkat dia. Aku ingin pulang, aku tidak ingin mati di sini. Kapan bisa mendarat? Halo semuanya, saya adalah kapten penerbangan ini. Istri Setiawan Lina. Halo semuanya, saya adalah istri dari kapten penerbangan ini, Setiawan Lina. Suami saya Hartono Arif. Dia terlatih secara profesional. Selama 4 tahun menikah dengannya. Saya melihat dengan jelas dia berubah dari seorang pilot magang kecil menjadi kapten utama seperti sekarang. Saya tahu betul seberapa hebat kemampuannya. Jadi mohon percaya padanya. Istrinya ada di pesawat ini juga. Bagaimanapun berbahayanya, dia akan bertanggung jawab pada istrinya dan juga pada semua penumpang yang ada di sini. Saya percaya dia pasti akan membawa kita semua mendarat dengan selamat.
Ada badai petir di depan. Bagi kondisi cuaca penerbangan, itu adalah situasi yang paling berbahaya. Area badai petir begitu luas. Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus memutar. Tapi jika memutar arus udara sangat kencang, sama sekali tidak terbayangkan. Harus minta izin memutar dengan jarak lebih lebar. Menara-menara. Minta izin perluasan jarak putar. Mu 866 putar di udara tidak ada cukup ruang dan posisi. Minta izin naik. Boleh naik, silakan pilih ketinggian. Minta 2000 kaki. 2000 kaki boleh naik. Hartono Arif, aku tahu kamu pasti bisa. Mati di sini ya. Kapten, aku benar-benar ketakutan. Kapten Hartono, bagaimana situasinya? Pesawat sudah berjalan normal. Gimana Bu Santoso? Bagaimana situasi di luar? Bu Santoso baru saja terbentur keras ke pintu. Sepertinya terluka. Terluka? Tadi turbulensinya parah sekali. Para penumpang pasti ketakutan semua. Ya, memang menakutkan. Aku juga hampir mati ketakutan. Tapi untung ada Nyonya Hartono yang berhasil mengendalikan situasi. Kapten Hartono, kamu keterlaluan ya. Nyonya Hartono begitu hebat, kamu malah tidak memberitahu kami semua. Nanti pulang aku akan mengumumkan kabar baik ini. Para wanita, para pria, pesawat sudah kembali normal. Turbulensi sudah berlalu. Mohon bersabar, setelah pramugari melakukan pemeriksaan, Anda bisa bergerak normal kembali. Syukurlah, syukurlah, syukurlah. Wah, aku hampir berpikir aku akan mati di sini. Syukurlah. Ya ampun, Nyonya Hartono ini sangat tenang ya. Iya, Kapten Hartono juga hebat sekali. Ternyata dia istri kapten. Dia pasti menganggapku badut, kan? halo semuanya, saya kapten penerbangan ini, Hartono Arif. Itu Kapten Hartono. Baru saja pesawat kami terkena badai petir yang hebat mengalami guncangan hebat. Saya mewakili maskapai Nanxing dan seluruh awak pesawat kepada Anda semua menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda. Terakhir, terima kasih kepada istri saya. Pada saat yang paling kritis menenangkan suasana hati semua orang dan juga terima kasih atas dedikasi seluruh awak pesawat. Sekarang pesawat telah tiba dengan selamat di Italia. Semoga Anda perjalanan menyenangkan. Terima kasih, Hartono Arif. Terima kasih, Hartono Arif. Terima kasih, Hartono Arif. Ini Hartono Arif sungguh sempurna sekali, tidak hanya tampan, suaranya juga merdu. Memang kemampuannya juga sangat hebat. Mulai sekarang dengan dia di sini, saya merasa tenang. Kedepannya saya akan tetap menggunakan maskapai mereka. Nyonya Hartono tidak hanya cantik, juga tidak takut dalam bahaya. Tindakan tadi benar-benar contoh wanita tangguh. Silakan lewat sini. Silimit 3. Tadi kamu yang menolongku? Kamu tadi hanya pingsan sebentar, mengenai luka dalam. Perlu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Terima kasih. Hartono Arif tampaknya sangat peduli padamu. Dia sepertinya cukup menyukaimu. Benarkah? Hartono Arif. Nyonya Hartono, kamu mau kemana? Terima kasih sudah membelaku hari ini.
aku. Aku tadi mengaku sebagai Nyonya Hartono, karena untuk menenangkan penumpang. Itu untuk melindungi diri sendiri. Pramugari kalian tadi juga terluka. Apapun alasanmu. Kamu sudah menggunakan 1 kali nama Nyonya Hartono. Jadi hari ini kamu adalah orangku. Hartono, bisakah kamu jangan kekanak-kanakan? Aku tidak peduli. Aku ingin kamu menemaniku sehari. Hari ini tidak bisa, aku punya urusan. Baik. Kalau begitu kamu berhutang 1 kali padaku. Baik. Aku berhutang 1 kali padamu. Aku pergi dulu. Kalau suka, kejar. Kalau tidak suka, menjauhlah. Kenapa harus banyak berbelit-belit? Kamu tidak mengerti hal sesederhana ini? Tolong batalkan semua jadwalku. Aku akan di sini tinggal untuk beberapa waktu. Ya? Ketua. Ada apa sekarang? Ketua, ada yang ingin merebut tempat kita 2 hari lalu sengaja membakar gudang kita. Ada yang mau merampok tempat kita. 2 hari lalu sengaja membakar gudang kita. Berani-beraninya membakar tempatku. Mereka itu sangat sombong. Akhirnya sampai ke Interpol Hall sana. Setelah berunding, memutuskan untuk bertanding. Bertanding? Apa ini mainan baru? Ketua, hal ini tidak bisa dianggap main-main. Ini menyangkut hidup mati Unman. Jika kita kalah, bagaimana kita almarhum ketua lama bertanggung jawab? Apalagi kabar? Yang muncul 2 tahun ini, juara tinju baru itu orang mereka. Dia bertahan sebagai juara 2 tahun tidak pernah kalah. Juara tinju baru? Orang yang tidak pernah kalah, bukan hanya dia seorang. Menurutku, kecuali Yin Xian kembali. Kalau tidak, juara tinju sehebat apapun bertemu Henry, tidak akan menang. Tapi katanya Yin Xian sudah mati beberapa tahun lalu. Karena kita bertinju tidak bisa menang. Lebih baik lawan mereka habis-habisan. Benar, lawan mereka habis-habisan. Meskipun Unman adalah organisasi bawah tanah, tapi kita tidak pernah melakukan hal ilegal. Kita selalu berjalan di jalan yang benar. Karena ada cara mudah untuk menyelesaikan. Kenapa tidak? Gampang? Jangan sombong. Kukira kamu bisa bawa orang hebat. Ternyata kamu datang sendiri. Hanya seorang perempuan mana mungkin bisa bertahan? Diam. Bos. Lama kami mengikuti ketua lama lebih lama darimu. Meski tidak tahu kenapa kakek Hartono memilihmu menjadi ketua. Tapi sampai sekarang, jangan banyak omong dan sok kuat. Kalian meragukan keputusan ketua lama? Aku lelah. Keluarlah. Ketua lama, aku mengecewakanmu. Unman kali ini mungkin tidak akan selamat. Pak, kamu juga datang untuk melihat pertarungan pamungkas, kan? Pertarungan pamungkas? Kamu tidak tahu. Lalu untuk apa kamu datang? Mereka dari organisasi berbeda. Bagi wilayah. Sobat, kamu sangat beruntung. Baru datang, sudah tepat pertandingan juara tinju Henry Kusuma. Pertandingan ini adalah seorang wanita melawan juara tinju. Sayang sekali. Katanya dia cantik. Kenapa sayang? Kamu pikir wanita itu tidak bisa mengalahkannya? Bercanda? Itu juara tinju. Belum pernah kalah. Menurut saya wanita ini akan menang. Lagi pula, kamu terlalu banyak memberi kejutan. Setiawan Lina,
Mari kita sambut juara tinju baru kita, Henry Kusuma. Handy. Selanjutnya, mari kita sambut yang dinanti-nanti di arena tinju raja tanpa mahkota. Setiawan Lina. Ya ampun, apa mataku tidak salah? Ternyata Setiawan Lina. Unman kali ini mengeluarkan biaya besar ya. Ternyata mengundang Setiawan Lina. Katanya Setiawan Lina bukannya sudah mati. Dia ternyata masih hidup. Bagus sekali Setiawan Linaku. Kamu adalah Setiawan Lina. Kamu adalah Setiawan Lina. Ya ampun, apa aku tidak bermimpi? Saat Setiawan Lina baru terkenal, Henry Kusuma baru mulai debut. Wah, aku hampir menangis. Seumur hidup tidak menyangka bisa bertemu Setiawan Lina lagi. Pemimpin pintu gerbang ternyata dewa tinju legendaris Setiawan Lina. 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 Aku bertaruh pada Henry Kusuma hancur hei. Aku juga bertaruh pada Henry. Seharusnya tidak ada yang bertaruh pada pintu gelap. Aku bertaruh. Kamu terlalu lengket. Sampai ikut ke sini. Sial, dia untung besar. Ya. Hati-hati. Setiawan Lina menang. Setiawan Lina. Setiawan Lina. Setiawan Lina. Setiawan Lina. Setiawan Lina. Setiawan Lina. Menang. Gunawan Andre kita menang. Hebat kan aku? Kenapa kamu masih di sini? Sakit? Kapten Arif. Ini bentuk perhatianmu? Kapten Arif. Baru saja sepertinya. Kamu sangat khawatir padaku. Iya. Khawatir padamu. Jadi sakit tidak? Dari kecil sampai besar. Baru pertama kali ada orang yang bertanya apakah aku sakit. Iya. Agak sakit. Ikut aku ke rumah sakit. Aku adalah dokter terbaik. Untuk apa ke rumah sakit? Jadi kamu datang ke Italia hanya untuk ini? Biasanya aku bisa tidak ada. Tapi pintu rahasia ini ditinggalkan oleh ayah angkatku. Aku harus menjaganya untuknya. Kapan kamu mengangkat ayah angkat? Ayah kandungmu tidak baik padamu? Ya. Tidak baik padaku. Kalak jahat. Kenapa sekarang kamu mau memberitahuku? Mungkin karena bertarung dengan puas, memenangkan pertandingan hati senang. Sudah, aku harus pergi. Kamu mau kemana? Urusan selesai. Mau pulang ke negara.
Ikutlah denganku. Kak Arif. Kak Arif. Pratama Luna. Mas Hartono. Mas Hartono, aku dengar kamu datang ke Italia. Aku sengaja dari kampus kemari untuk menemuimu. Siapa dia? Orang biasa. Mas Hartono, kita makan bersama yuk. Aku capek, makan sendiri aja. Kapten Hartono, kamu tidak pergi kencan dengan adikmu? Kamu cemburu? Malam ini nginep di hotelku. Aku punya tempat tinggal. Nyonya Hartono. Kamu masih hutang 1 hari padaku. Baiklah. Ya udah, nginep aja. Maaf Bu, sudah tidak ada kamar kosong. Maaf Bu, sudah tidak ada kamar kosong. Hotel ini pelayanannya bagus. Jadi biasanya. Perlu pesan dulu, kalau pesan sekarang sudah tidak dapat. Sungguh. Baru pertama kali lihat Kapten Hartono tersenyum seperti itu. Kamar saya ini besar, ada kamar tidur juga. Tenang saja, saya tidak akan melakukan apa-apa. Sudahlah. Lagi pula, bukan pertama kali kita tinggal bersama. Dekorasi kamar ini mirip Villa Pinus Wijaya ya. Saya mandi dulu ya. Sepertinya benar aku kembali bersamanya ke rumah tempat kami tinggal 4 tahun. Teleponmu terus berbunyi berisik. Teleponmu terus berbunyi, berisik sekali. Tolong angkat dong. Angkat aja. Halo. Ini bukan ponselnya Kak Hartono? Dia baru saja mandi. Ada keperluan apa? Katakan langsung padaku, aku akan sampaikan. Siapa kamu? Kenapa kamu bersama Kak Hartono? Ya bukan di telepon ini hanya untuk menanyakan ini. Sepertinya tidak ada apa-apa ya. Kalau begitu aku tutup. Nona Lunamu, aku mengangkat teleponmu sangat tidak senang. Aku tadinya ingin membuat 2 porsi mie daging suwir, sekarang hanya ingin membuat 1 porsi. Pelit. Halo. Kak Hartono perempuan tadi itu siapa? Dia galak sekali. Kamu tidak perlu peduli siapa dia. Ada apa?
Kak Hartono, aku akan segera pulang ke tanah air. Kamu berjanji padaku akan membantuku mencari Setiawan Lina kontaknya. Aku akan mengikuti lomba piano. Jika kali ini aku tidak mendapat peringkat bagus, kakekku pasti akan meninggalkanku. Baik, mengerti. Nanti kita bicara lagi. Aku tutup dulu ya. Beneran nggak ada buatku. Aku hanya mantan istrimu, biar Nona Pratama yang mengerjakan untukmu. Aku tidak punya apa-apa dengannya. Hanya teman main waktu kecil. Dia pernah menyelamatkan hidupku. Oh, penyelamat hidup ya? Ya. Jadi, dia minta tolong padaku. Mengingat budi waktu kecil, aku juga tidak bisa menolak. Bantuan? Bantuan apa? Menyuruhmu menikahinya, bantuan seperti itu? Mustahil. Dia hanya menyuruhku mencarikan seorang maestro piano. Setiawan Lina. Makan pelan-pelan. Nah, dia bertanya padamu tentang Setiawan Lina? Ada urusan apa? Setiawan Lina baru 20-an, tapi meski masih muda sudah mencapai puncak. Dengan mudah dia meraih peringkat teratas juara dunia piano. Keluarga Pratama? Juga keluarga piano turun-temurun. Sejak kakek Pratama tahu Setiawan Lina masih muda sudah mencapai kemampuan setinggi itu, cucunya. Tapi biasa-biasa saja sampai membuatnya masuk rumah sakit. Oh, kau bisa bilang padanya. Setiawan Lina tidak akan mengajarinya. Kenapa? Kau kenal Setiawan Lina? Ah? Tidak. He. Kau benar-benar habiskan? Sisakan sedikit untukku, aku belum makan. Biar kamu kelaparan. Hai Pak Hartono, bertemu lagi? Baiklah, Kapten Hartono, antar sampai sini saja sampai nanti. Ketemu di mana? Maksudnya dia? Hubungan lewat telepon? Ya. Kamu nanti mau menghubungi Hartono? Mereka yang mau menghubungi pianis hebat Setiawan Lina. Pak Hartono, waktu itu Anda minta saya cari kontak Setiawan Lina. Saya sudah dapat, sudah saya kirim ke HP Anda. Halo, apa ini Setiawan Lina? Halo Pak Hartono, lama tidak bertemu. Alam Syah. Kamu yakin nomor yang dikasih itu benar? Pasti benar, Pak Hartono. Urusan saya Anda tidak percaya? Nona Pratama itu. Dia masih punya permintaan? Saya akan sampaikan padanya, suruh dia sendiri hubungi Anda. Tergesa-gesa sekali. Halo, apa ini Setiawan Lina? Bagus sekali, saya penggemar Anda. Nona Pratama ternyata penggemar saya. Kamu adalah di telepon kemarin, wanita itu mustahil, mana mungkin kamu Setiawan Lina. Kodok, mungkin. Mana mungkin kamu adalah Master Setiawan. Kenapa tidak mungkin? Sepertinya itu Mas Hartonomu yang membohongimu. Pergi minta pertanggungjawabannya. Bos, trikmu ini benar-benar licik. Oh. Dokter Setiawan, silakan duduk. Pak Direktur, Anda mencari saya? Dokter Setiawan, saya ada permintaan yang tidak pantas. Katakan saja. Siapa lagi yang mau operasi sampai memohon padamu? Benar juga, apa sih? Tidak ada yang bisa lolos dari mata Dokter Setiawan. Dia tidak memohon padaku.
Akulah yang memohon padamu. Aku punya teman yang sudah lebih 20 tahun berteman. Dia sakit, perlu operasi bypass. Penyakitnya ini semua karena kesal dengan anak cucunya. Orang tua ini sifat marahnya begitu besar. Aduh, Berikan laporan itu padaku biar kulihat. Hipertensi, diabetes, jantung ini masih perlu 4 bypass. Pasien ini, Dr. Lee juga bisa melakukannya. Tidak harus saya. kalau orang lain yang melakukannya, saya tidak tenang. Setiawan Lina, kau adalah dokter paling berwenang di bidang ini. Aku tahu aturanmu. Biasanya pejabat setinggi apapun yang memohon padaku, semuanya aku tolak. Baiklah. Aku tahu sifat direktur. Aku setuju. Kalau begitu, aku akan mengantarmu untuk bertemu teman lamaku. Tidak perlu. Operasi dijadwalkan pukul 9 pagi besok. Kita bertemu di ruang operasi. Aduh, Kakek, kenapa belum keluar juga? Aduh. Lihat. Dokter Setiawan, bagaimana keadaan ayahku? Ya, bagaimana keadaan kakekku? Operasi berhasil. Keluarga pasien dengan Dr. Lee pergi menandatangani konfirmasi. Baik. Terima kasih. Kamu apa yang kamu lakukan di sini? Bukan. Kok kamu di sini? Dasar anak nakal, jangan ngawur. Ini rumah sakit utama kota, dokter bedah paling hebat, itu Paman Shen, dia yang minta tolong padanya. Demi kakekmu, beliau melanggar aturan melakukan operasi. Cepat minta maaf pada dokter Setiawan Lina. Maaf. Kakek, gimana pemulihannya? Anda pasti dokter Setiawan Lina, ya? Dengar dari Pak Shen, terima kasih banyak ya. Masih muda tapi ilmu kedokterannya hebat. Kakek, terlalu kakek. Masih banyak dokter lain yang bekerja diam-diam. Mereka semua di pos masing-masing. Semuanya penting, jadi banyak orang perlu dipuji. Dokter Setiawan Lina masih muda, tapi sudah punya hati yang mulia. Saya benar-benar malu. Kakek. Kakek aku datang menjenguk kakek. Kok kamu lagi? Dasar perempuan ini kok kayak hantu selalu muncul. Dasar cucu tidak berbakti. Kamu bicara apa? Kakek. Dokter Setiawan Lina adalah penyelamat hidupku. Kok kamu bisa tidak sopan padanya? Kakek bahkan tidak tahu siapa dia. Kakek tidak tahu. Mataku belum buta. Bukan, dia adalah yang membuat kakek sakit karena marah. Master piano Ibu Lina. Hebat ya, pemuda hebat. Aku sudah tua. Tidak kusangka, Dokter Lina tidak hanya ahli dalam pengobatan, bahkan piano juga sangat hebat. Kamu seandainya cucuku, betapa senangnya. Nona Luna, kakek Anda masih perlu istirahat. Dan juga, ini rumah sakit. Tolong jangan berteriak-teriak lagi. Kakak Arif, kamu datang. Kakek Pratama. Nah, Arif sudah sebesar ini. Kakak Arif, kalian berdua sebenarnya apa hubungannya? Kenapa begitu akrab? Aku sedang mengejarnya. Apa? Bagus, Dokter Lina sangat hebat. Benar-benar pasangan yang serasi. Aduh, kakek, kenapa kamu malah membela orang luar? Kamu, belajarlah yang baik dari kakakmu Lina, belajarlah. Sekarang kamu masih kalah dalam segala hal. Kakek, istirahat dulu yang baik. Nanti aku datang lagi. Baik, terima kasih ya. Kakak Arif.
Mengejarku? Lina, aku merasa aku sungguh tidak bisa lepas darimu. Ini pertama kalinya aku mendengar Arif yang sombong mengucapkan kata seperti ini. Aku merasa seperti baru saja mengenalmu akhir-akhir ini. Semakin mengenal, semakin terpesona. Kamu tidak keberatan? Aku membohongimu sebanyak ini? Jika perhatianku padamu lebih banyak, mungkin rahasiamu. Sudah lama bukan rahasia lagi. Suka. Kalau begitu kejar dong. Sayang, mau makan apa nanti? Sebentar. Panggilanmu salah. Aku izinkan kamu mengejarku, tapi belum setuju menikah denganmu. Baik. Nona Setiawan yang cantik. Boleh bersamaku makan malam? Kamu angkat telepon dulu. Halo. Pak Hartono, aku Darmawan Sinta. Malam ini adalah pesta ulang tahunku. Kamu sudah berjanji padaku akan datang. Kapan aku janji pergi? Itu waktu terakhir saat ke rumahmu, kamu bahkan menerimanya. Pak Hartono, bulan depan adalah pesta ulang tahunku. Ini pertama kalinya aku mengadakan pesta ulang tahun. Aku agak gugup, ingin mengundangmu untuk mendukungku, boleh? Ini undangannya. Baik. Aku pasti datang. Siap. Kenapa lihat aku? Semua karena kamu. Waktu itu kamu yang bersikap tidak peduli, makanya aku setuju pergi. Masa aku yang disalahkan? Lagi pula, aku sama sekali tidak peduli. Aku tidak peduli. Hal yang sudah aku janjikan, aku tidak pernah mengingkari. Kamu membuat masalah, kamu harus bertanggung jawab. Terus bagaimana kamu mau bertanggung jawab? Ikut denganku. Kamu? Pak Hartono kok belum datang? Pak Hartono sudah janji akan datang. Seharusnya tidak akan tiba-tiba ingkar janji. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Untuk dipublikasikan dengan baik. Dia adalah Presiden Direktur Grup Hartono Arif, dia itu. Yang beberapa waktu lalu jadi trending, menyelamatkan satu pesawat penuh orang kapten penerbangan maskapai Nansing. Siapa perempuan di sampingnya? Artis ya? Kok wajahnya lebih cantik dari artis terkenal Xu Shanshan? Jangan-jangan dia yang konon istri rahasia Pak Hartono. Kamu melakukan ini tidak takut difoto orang? Aku mencintaimu dengan hati bersih, apa yang aku takutkan? Siapa wanita ini? Apa aku mengundangnya? Apa haknya bersama Pak Hartono datang bersama? Cukup cantik sih. Ini bukan hari itu yang... Aku. Sepupu jauh Pak Hartono. Sepupu jauh? Sepupu jauh? Kenapa dia datang? Kamu akhirnya datang, Pak Hartono. Ini sepupu jauh Pak Hartono, kan? Kami dulu pernah bertemu di rumah Pak Hartono. Nona Sinta pernah ke rumah Pak Hartono. Apa hubungan kalian berdua? Iya. Jangan berkata begitu. Meskipun Pak Hartono selalu sangat memperhatikan saya, pesta ulang tahun kali ini juga dia menyempatkan diri datang khusus untuk saya. Saya benar-benar senang. Sepupu, kenapa tertawa? Waida apa-apa. Senang. Saya mengerti, sepupu jauh kan, belum pernah melihat acara besar. Tidak apa-apa, hari ini aku ulang tahun, kamu bebas makan, bebas bermain. Nona Sinta sungguh murah hati. Dengan status sepertimu, bahkan terhadapku orang asing seperti ini begitu dermawan. Masa orang asing? Pak Hartono membawamu ke pesta ulang tahunku, berarti tidak menganggapku orang luar. Sudah seperti keluarga, bicara soal murah hati atau tidak murah hati. Sudah seperti keluarga, masih bilang tidak ada hubungan. Kakak Xuehai,
Benar-benar kamu? Kakak Suehai, kenapa kamu di sini? Wijaya Adi, kalau kamu, kenapa kamu di sini? Diatur perusahaan. Suruh aku datang untuk Nona Sinta, mendukung. Kamu bilang apa tadi? Kamu Suehai? Kamu adalah Setiawan Lina. Dia yang tidak pernah muncul penulis lagu emas, Setiawan Lina. Tidak tahu Setiawan Lina bisakah dia menulis lagu untukku juga? Dia menulis satu langsung hits. Apa yang kamu pikirkan? Itu Setiawan Lina. Dia tidak pernah sembarangan menulis lagu untuk orang. Tadi seharusnya tidak membuatnya marah. Kalau bisa membuat dia menulis lagu untukku tanpa gosip, mungkin aku bisa terkenal. Tadi tidak tahu kamu adalah Setiawan Lina. Perkataanku jangan diambil hati ya. Meskipun aku sepupu jauh yang belum berpengalaman, lalu kenapa? Belum berpengalaman bukanlah aib. Yang memalukan adalah menikmatinya merendahkan orang lain untuk merasa superior. Pantas jadi idolaku bicara bagus. Aku meremehkanmu lupa bahwa kamu bukanlah orang yang menunggu diselamatkan orang lain. Kalau begitu, aku bersiap dulu. Sekarang aku ada di sisimu. Tidak perlu menghadapi ini sendirian. Jika kamu bisa membuat para wanita yang berebut perhatianmu tenang sedikit mungkin, aku tidak perlu menghadapinya. Hadirin sekalian, para hadirin, mari kita sambut bintang utama hari ini, Nona Darmawan Sinta. Kamu harus memanfaatkannya, ini adalah kesempatanmu untuk menjadi terkenal. Terima kasih kepada teman-teman sahabat media. Dan juga para gomek yang selalu mendukungku di depan layar teman-teman fans. Tanpa kalian, aku tidak akan ada di sini. Langsung ke intinya. Sebenarnya, hari ini aku ingin berterima kasih pada satu orang. Presiden perusahaan hiburan Hartono Arif. Dia tuh adalah orang terdekatku. Dia adalah orang terdekatku. Apa orang terdekat? Jika tanpa perhatian dan bantuannya. Di tengah persaingan yang begitu ketat di industri hiburan, saya tidak akan mencapai kesuksesan seperti sekarang. Maksudnya, Pak Hartono memberi Darmawan Sinta jalan belakang? Hubungan ini tidak sederhana ya. Tidak ada yang lebih tahu dari aku. Bete apa itu lembutnya? Dan perhatiannya dia. Cukup. Aku hanya bertemu satu kali. Sebelumnya kamu sengaja menyebarkan gosip tentangku, sudah kubiar aku malas melayanimu. Sekarang di depanku masih pura-pura berani di sini. Kebohongan-kebohongan ini. Kamu sendiri yang mengatakannya tidak malu? Aku. Di dunia ini, tidak ada yang lebih darinya yang mengenalku. Namanya Setiawan Lina. Dulu adalah istriku. Kami bersama selama 4 tahun dulu, aku kurang baik membuatnya marah, jadi kami bercerai. Aku butuh waktu lama baru menyadari. Dia bukan bunga yang dipelihara di dalam rumah, melainkan pohon yang mandiri dan kuat. Apa yang dia inginkan tidak pernah meminta secara langsung, melainkan berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Sekarang aku juga tidak mau menyembunyikan apapun. Dia adalah aku, Hartono Arif, seumur hidupku, satu-satunya wanita yang akan kunikahi. Aku juga akan serius mengejarnya kembali. Adapun wanita-wanita yang datang dengan tujuan mendekatiku, tolong jaga batas. Sudah lama kenal kamu. Penampilanmu sekarang paling tampan. Penampilanmu sekarang paling keren. Idolaku dan bosku itu pasangan keren banget. Agak capek, kita pulang yuk Hartono. Baik. Kita bersama. Pulang. Kamu mau pulang denganku? Pikiran apa sih? Kamu pulang ke rumahmu, aku pulang ke rumahku. Aku kira. Lelang amal lusa, kamu ingat? Wasiat kakek tentu ingat. Kalau begitu kita pergi bersama. Baik lusa, sampai jumpa ya. Dia lagi.
Kak Hartono, kok kamu juga datang? Lelangnya mau mulai, cepatlah cari kakekmu dan duduk. Nanti dia marah lagi sama kamu. Kok baru datang? Ada urusan di kantor jadi telat. Jadi apa aku harus memukulmu 2 kali mewakili kakek? Boleh. Kalau begitu, pukul aku. Sekarang silakan keluarkan barang lelang pertama hari ini, karya kaligrafi Leng Fengting. Harga awal 800.000. Harga awal 800.000. Sepertinya ini lukisan kakek Hartono. Kamu ternyata mengerti kaligrafi. Cirong. Lalu bagaimana kamu tahu? Di atasnya kan tertulis. Saya tawar 3 juta. 3 juta, pertama 3 juta, kedua 3 juta, ketiga. Terjual selamat kepada tuan ini, seluruh jumlah dari lelang ini akan seluruhnya disumbangkan untuk anak-anak di pegunungan. Terima kasih. Sepertinya kakek Hartono pemulihannya baik. Tentu saja. Itu adalah ahli bedah nomor 1 Dr. Setiawan sendiri yang menanganinya. Jika kakek masih ada, pasti akan ada di sini juga. Ya. Semasa hidupnya selalu turun ke desa sendiri mengirimkan bantuan. Mengajari mereka membaca. Ya. Dia adalah orang yang paling hebat yang pernah saya temui. Selanjutnya, barang lelang ini adalah cucu dari kakek Hartono. Nona Pratama Luna yang dilukis sendiri olehnya lukisan Jin Se Shanshui. Harga awal lukisan ini 80.000. Tidak disangka. Pratama Luna ini bisa melukis. Namun, karya ini biasa saja. Apakah tidak dengan perasaan pribadi yang biasa? Jangan bercanda. Apa aku terlihat seperti orang yang mendendam pribadi? Iya juga, Nona Setiawan. Paling adil. 500.000. 500.000 pertama. 500.000 kedua, 500.000 ketiga. Terjual. Terima kasih atas dukungan semua. Entah koleksi apa yang dibawa Nona Setiawan, jangan-jangan tidak membawa apa-apa, kan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Jangan-jangan itu barang yang tidak pantas dilihat jadi tidak layak ditunjukkan? Jangan-jangan itu barang yang tidak pantas dilihat makanya tidak bisa ditunjukkan, kan? Orang sepertimu, bahkan barang yang tidak seharga 10.000 rupiah pun saja kau pamerkan. Masa aku tidak bisa menunjukkannya? Aduh Kak Arif, lihat dia. Dia benar. Kaligrafi kakekmu memang sudah sangat matang. Tapi keterampilan kecilmu itu apa yang mau kau pamerkan? Selanjutnya adalah Nona Lina koleksi yang dibawanya sebuah lukisan berjudul 100 burung menyembah Phoenix. 100 burung menyembah Phoenix, jangan-jangan itu ahli tangan kiri lukisan Maestro Setiawan, kan? 100 burung menyembah Phoenix adalah lukisan Maestro Setiawan, salah satu karya terkenalnya. Harga awal 10 juta rupiah. 10 juta. 20 juta. Ternyata lukisan Maestro Setiawan lukisannya bagus sekali. Lukisan ini adalah Suyan karya Maestro Su. Karyanya selalu langka dan tak ternilai harganya. Jadi silakan ajukan tawaran. Ternyata benar-benar lukisannya. Bisa beruntung melihat lukisannya tidak ada lagi yang disesalkan dalam hidup. Dia unjuk gigi lagi. 30 juta. Nomor 7, 30 juta. Ada yang lebih tinggi? Aku hebat kan? 60 juta. Nomor 20, 60 juta, 60 juta pertama. Saya tawar 100 juta dolar as lukisan ini harus jadi milikku. Itu 100 juta loh, kok gila. 100 juta, pertama 100 juta, kedua 100 juta, ketiga. Terjual. Ini. Ini juga lukisanku. Ku berikan padamu. Ini juga karya guru Sujin Mo Sichuan dan juga lukisan kipas lipat. Kau berikan begitu saja padaku.
Karena kau suka lukisanku, Boya sulit menemukan Zhong Ziqi. Ku berikan satu, apa salahnya? Apa? Ternyata kau adalah Suyan. Kenapa kali ini kau tidak terkejut? Gelar-gelar itu melekat padamu. Wajar. Apalagi lukisan tadi saat keluar. Aku sudah menduganya. Arif kecil kita semakin pintar saja. Hari ini adalah hari meninggalnya kakek. Bagaimana kalau nanti kita pergi bersama menjenguk kakek? Baik. Kau bilang jika tidak ada kakekmu, apakah kita masih akan bertemu? Akan. Mengapa? Karena beberapa orang, dengan cara apapun, pasti ditakdirkan untuk bertemu. Kau belum pernah bertanya padaku. Mengapa hari itu hujan deras? Masih mati-matian mencari orang untuk dinikahi. Dulu aku tidak akan peduli secara aktif. Sekarang aku juga tidak ingin bertanya karena aku rasa jika kau ingin bicara, kau akan mengatakannya. Sejak lahir, aku memiliki kutukan. Jika sebelum usia 18 tahun aku tidak menikah, aku akan mati. Sampai baru-baru ini, aku baru tahu ibuku penyebab kematian yang sebenarnya. Sampai baru-baru ini baru saya tahu tentang ibuku penyebab kematiannya yang sebenarnya. Keluarga ibuku memuja cinta sejati. Hidup untuk cinta sepanjang hidup. Menyerahkan nyawanya kepada dewa cinta sejati. Orang yang dicintai hidup tanpa kekhawatiran. Jika sebelum usia 35 tidak menemukan cinta sejati, jantungnya akan gagal dan mati. Ini bukan dewa cinta sejati. Jelas-jelas iblis. Nyawa selalu di atas segalanya. Hidup baru ada harapan. Kalau ibumu, Dia selalu mencintai orang yang salah. Mungkin aku tidak akan sampai usia 35. kau akan panjang umur. Apa iya? Ruansu, aku bersumpah di depan kakek aku akan mencintaimu selamanya. Tidak akan membatasi perkembanganmu. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan menemanimu. Bagaimana jika kau ingkar janji? Maka biarlah dewa cinta sejati membawaku pergi juga. Setelah pergi akan kutanyakan padanya. Apakah kau bekerja dengan sungguh-sungguh? Apakah ada kesalahan? Aku ini sangat mencintaimu. Ada bintang jatuh. Mungkin kakek yang memberi tanda. Ibumu yang memberi tanda.